ويقولون
illallah, la ilaha 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 illallah, sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq, la ilaha illallah, insyaallah, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ya akhal akhirin wa ya quwwatil matin wa ya ashraf masyakin wa ya arhamar rahimin. Ya jalal wal ikram wa misna ala dinil Islam. Allahumma alhamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadika khairul amri kulluhu wa ilayka yurja'u amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. اغفر لنا ما بلغ من ذنوبنا واغفر لنا من امورنا وارزقنا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وعليك انك انت التواب الرحيم. نسألك موجبات رحمتك وارزاق مغفرتك والغنيمة من كل جنب والسلامة من كل نسب. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا رددته ولا مريضا الا شفيته ولا كسالا الا نشدته ولا جهلا الا علمته ولا دينا الا قضيته ولا فقيرا الا اعطيته ولا عيبا الا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولك فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارحمنا بترك المعصية ولما أغفرتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد ببركة الفاتحة. Mana sih ini? Pulang ke bawah. Pada lain. Oh, nganter. Titip dulu saya udah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mudah-mudahan diuji bacaan Qur'an terakhir ini diterima oleh Allah dan dikirimkan untuk kakek kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak mereka. Allah memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala man istaqama ila al-jannah sara ila al-khairat wa man ashfaqa min an-nar intaha an-shahwat wa man tayaqqana bil maut hadamat alaihi al-jannah wa man arada dunya hadat alaihi al-musibah. Ini nasihat Sayyidina Ali untuk kita semua. Apa yang beliau katakan,
Dengar di sini. Barang siapa yang rindu ilal jannati kepada surga, sara'a ilal khairat. Siapa di antara kita yang rindu kepada surga? Tentu setiap kita ingin masuk surga, rindu kepada surga. Namun ada tandanya. Orang yang mengaku rindu kepada surga, ingin masuk surga, ada tandanya. Apa tandanya? Apa tandanya orang yang rindu kepada surga? Ciri-cirinya apa? Kata Sayyidina Ali, sara'a ilal khairat, dia ini bersegera, bergegas dalam amal-amal kebaikan. Karena rindu yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mengaku ingin masuk surga, ingin berjumpa dengan Rasulullah, kumpul bersama Rasulullah, tapi gawe ngan bobo wae, ngan sare wae, malas-malasan dalam taat dan amal, berarti rindunya ini rindu palsu. Cintanya ini cinta palsu. Teteh, aku mencintai seutuhnya. Teteh, kamu itu mantu datang ke orang tua abdi, ngelamar nikah. Oh, nanti dulu. Nah, ini cintanya perlu diragukan. Ngaku bersungguh-sungguh dalam mencintai, tapi melamar tidak mau. Nah, ini hariwang. Jangan-jangan cintanya palsu. Kita ingin masuk surga, cinta kepada Allah, ingin cinta kepada Rasulullah, sampai selawatan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Setiap Jumat, malam Jumat, selawatan. Tapi tidak bersegera dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengamalkan sunnah, maka cintanya kurang sempurna. Di antara tandanya orang cinta kepada Rasulullah, senantiasa bersolawat kepada Nabi, terutama malam Jumat. Malam Jumat itu spesial, malam yang dimana di situ waktu terbaik untuk melantunkan salawat kepada Rasulullah. Maka biasanya di pesantren, di majelis-majelis besar, itu malam Jumat senantiasa bersolawat. Nabi sabdakan aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada. Ini jangan kita berdoa dan biasa bersolawat. Namun harus kita sempurnakan dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, baru cintanya sempurna. Sholat berbiah-biah yang dijaga, diamalkan, bersiwak. Padahal saya mampu, saya mengerti, aku itu banget menjual sebab Ten menakah. menakah.
Tidak mungkin. Puasa sunnah. Siapa yang hari ini puasa habis angkat tangan? Ya, puasa ya. Kalau kita mau bercinta kepada Nabi dia mengamalkan sunnah, awasinya cinta kita ditolak oleh Nabi. Yang pertama apa? Orang yang ngaku rindu kepada surga, mestinya dia bersegera dalam beramal baik. Hajutnya, duhanya, witirnya, salat taubatnya, salat hajatnya. Kemudian yang kedua, waman asfaqu minan nas intaha anis syahawat. Barang siapa yang kedua, ingat, barang siapa yang bersedia beramal baik. Yang kedua, barang siapa yang takut kepada neraka, tidak ingin masuk neraka, maka segera akhirilah daripada mengikuti syahwat. Akhirilah daripada mengikuti nafsu. Kemaksiatan ini biasanya diawali daripada mengikuti hawa nafsu. Atau bila kita terdapat segumpal darah yang dia mencuci penentu kita mau ke arah mana. Ala wajah balap itu adalah hati. Nafsu kita dalam hati sembunyinya biasanya. Bagaimana cara melawan nafsu? Bagaimana cara melawan syahwat? Bagaimana caranya? Siapa yang tahu trik untuk melawan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan? Gimana caranya? Dijauhan. Nafsu dijauhan. Nafsu bisa dijauhan dan kirim terus dalam hati kita. Bagaimana triknya? Kata para ahli ulama, trik cara jitu untuk melawan hawa nafsu, maka ketika dia membisikkan sesuatu, kita lakukan kebalikannya. Setiap nafsu membisiki kita, syahwat mengajak kita, apa perbuatan kita? Lakukan kebalikan. Jam 3 malam, hujan, koek, kiris, nafsu ngajak kemana? Ngajak tidur. Maka untuk mengalahkan nafsu, lawan kebalikannya. Kalahkan budak, wudu, sholat tahajud. Tidak. Nafsu mengajak kita berjalan ke tempat maksiat. Bagaimana cara melawannya? Balik arah, berjalan ke arah masjid. Nafsu mata mengajak melihat perkara yang haram. Lawan kebalikannya, mata kita digunakan membaca Al-Quran. Betul tidak? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu trik kata para alim ulama.
Karena kemaksiatan itu biasanya dimulai daripada nafsu. Untuk mengalahkannya maka lakukan kebalikannya. Lisan kita, mulut kita ingin berkata yang kotor, ingin gibah, membicarakan keburukan orang lain, maka bagaimana saya lawan dengan satu balikan, yaitu apa? Lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau dibaca 100 kali sebelum sholat subuh, maka oleh Allah akan dicukupi rezekinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu amalan doa dari para ulama wali. Kemudian yang ketiga, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi al-lazzat. Dan barang siapa yang yakin dengan kematian, maka apa namanya itu, barang siapa yang yakin dengan kematian, tandanya apa? Akan hilanglah nikmat-nikmat dunia. Kenikmatan harta akan menjadi hilang, tidak nikmat lagi. Nikmatnya makan enak, bebek goreng, sambal terasi, kejeng daun surawu, wah cocok. Nasi uduk hangat, bebek goreng, sambal terasi, kejeng daun surawu, cocok teman. Cocok. Ini teh hangat. Tapi ketika orang yakin dengan mati, itu semua hilang kenikmatan. Kenikmatan itu hilang. Maka dalam itu penghilang apa namanya itu, penghilang nikmat dunia itu apa? Ketika ingat mati. Jika orang betul-betul ingat dengan mati, ingat akhirat, ingat kubur, keinginan kepada dunia hilang. Keinginan terhadap dunia menjadi hilang. Kalau kita masih cinta kepada dunia, berarti yakin terhadap kematian itu belum masuk ke dalam hati kita. Belum lah. Bagaimana contohnya? Ada orang, saudara bulan, dengan kasus Anda demikian, pasal ini, pasal itu, dan itu, maka Anda dihukumi dapat dijatuhi hukuman mati besok hari Senin. Pengadilan telah putuskan bahwa saudara Fulan karena tindakannya begitu akan dijatuhi hukuman mati pada hari Senin. Kira-kira Bu, pada Jumat dahara dipakai. Kira-kira pada Sabtu dahara dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena dia yakin hari Senin mati. Karena kita ini kurang yakin dengan mati, sampai azan hari-hari, baca Al-Quran, jalan bergelusuh Al-Quran ini. La ilaha illallah. Di antara tandanya orang betul yakin, ingat mati, yakin dengan kematian, merasa dirinya akan mati, keinginan dunia dia akan mulai berkurang sedikit demi sedikit.
berganti dengan kecintaan kepada akhirat. Yang keempat, wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi al-musibat. Hilaf tadi pertama itu nasihat Sayyid Ali malam ini yang pertama adalah kalau kita cinta, rindu betul-betul dengan surga, ingin surga, bersedia dalam kebaikan. Mana ini? Mama. Terus bohong pikiran Anda. Sawah, pun. Yang kedua apa? Barang siapa yang betul-betul takut dengan neraka, maka dia akan berhenti daripada mengikuti nafsu. Kalau benar-benar orang takut neraka loh. Tapi kalau dia ini masih mengikuti hawa nafsu, berarti dia ini gak takut neraka ya. Kemudian nasihat Sayyid Ali yang ketiga, barang siapa yang yakin terhadap kematian, dia tandanya apa? Hilang atau berkurang kecintaan terhadap dunia. Kelezatan dunia ini mati ketika berganti dengan kecintaan terhadap akhirat. Akhirnya sibuk amal, sibuk takwa. Yang keempat, wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi al-musibat. Barang siapa yang ngerti, tahu, kenal terhadap dunia, maka masalah apapun yang menimpa dia akan menjadi ringan. Orang itu kalau betul-betul ngerti hakikatnya dunia, kenal dengan dunia ini, alam dunia ini, maka musibah apapun yang menimpa dia akan menjadi ringan. Betul. Kaya di dunia ini, kayanya sementara. Miskin di dunia ini, miskin sementara saja. Susah di dunia ini, melarat di dunia ini, sakit di dunia ini, hanya sementara. Tapi susahnya di akhirat, menderitanya di akhirat, itu waktunya sangat lama. Bahkan sebagian orang ada yang selama-lama. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Miskin sementara, kaya pun sementara, dia sementara, akhirat selama-lamanya. Betul tidak? Miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sakit sementara, sehat pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kita ini sakit atau mati sampai hari Senin, maka Selasa sudah miskin lagi, sudah beda alam sudah.
Itulah seorang itu betul-betul ngerti dengan hakikat dunia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Salat itu tiang agama. Berarti kalau umat ini, orang ini tidak sholat, berarti dia telah merobohkan tiang agama. Ada orang satu truk datang di kampung kita, bawa martil, bawa hampak, menghancurkan tiang masjid. Tentu kita semua akan marah. Kita semua akan protes. Oh, ini orang kurang ajar ini. Ini orang ini gak punya akhlak ini. Masa tiang masjid dirobohkan? Tapi orang yang meninggalkan sholat itu telah merobohkan tiang agama. Kalau tiang masjid roboh, seminggu pukul terbangun kembali. Tapi kalau sudah tiang agama itu rusak, maka sulit untuk membangun kembali fondasi agama. Dengan orang itu menjaga sholat, maka fondasi agama menjadi kuat. Orang itu seburuk-buruknya dia, selagi dia masih sholat, maka dia masih memiliki fondasi agama yang kokoh. Tapi kalau orang itu sudah tidak sholat, maka dia sudah mulai menghancurkan iman, menghancurkan Islam yang ada pada dirinya. Perlahan-lahan dia sudah mulai menghancurkan agama yang ada pada hatinya. Maka begitulah pentingnya sholat. Kalau orang sudah mulai meninggalkan sholat, berarti dia sudah mulai berangsur-angsur, bertahap-tahap menghancurkan, menghilangkan Islam yang ada pada dirinya. Makanya begitu bunyi sholat, terjadilah Islam untuk mendapatkan perintah sholat. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal, susah payah beliau ini. Kemudian Allah dipanggil ada kepada Allah, peristiwa Islami Mi'raj, mendapatkan hadiah berupa sholat. Itulah pentingnya sholat. Wasabtu afdal, dan berdiam diri adalah utama. Siapa diam daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, daripada kita bicara maksiat, bicara keburukan orang lain, lebih baik diam, itu utama. Tapi kalau kita mau menyampaikan perkara yang hak, maka tentu lebih baik berbicara. Wasaumu junnatun minan nar, dan puasa merupakan perisai dari api neraka. Asam arba'ul ibadah,
Siam itu merupakan termasuk ibadah yang tinggi. Kalau maksiat tidak di siam. Wal jihadu sanamuddin. Dan jihad ini merupakan puncaknya agama. Wasabul afdal diam daripada maksiat, diam lebih utama. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang menanyakan, silakan. Silakan yang di sini ada yang menanyakan. Tanyakan ibu ada. Nanti ibu ada. Iya. Saya tambah jadi mau tanyakan dibenarkan gitu. Ya, kan. Kalau tadi mengenai kematiannya, nanti kan perlu yakinnya. Kalau kematian nanti kemungkinan akhir, hari akhir kan. Berarti kalau yakin hari akhir itu kan termasuk rukun iman. Lalu untuk meyakini misalnya kalau hari akhir itu bahwa kematian itu rukun iman gimana? Di antara kesempurnaan iman itu apa? Meyakini rukun-rukun iman. Kalau ada orang yang tidak yakin, berarti dia tidak iman. Salah satunya berarti tidak sempurna imannya. Tapi tetap dia harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau dia tidak yakin sisa yang lain, dengan kejahilan dia, kalau menentang, itu kafir kalau menentang. Kalau menentang saya nggak yakin ini, menentang. Tapi kalau dia saya nggak yakin pada kejahilan dia, itu jahil saja. Kalau menentang sholat, saya menentang kewajiban sholat, kafir. Jadi karena jahil atau kalau karena memang ditingkat, jadi umur seperti kafir. Dan yang maksud itu bukan yakin kepada kematian ya, yang iman itu hari akhir. Kemudian dengan kematian. Dan maksudnya kematian itu bukan yakin akan mati, semua tahu akan mati, tapi yang betul-betul merasa itu. Kita kan tahu kan mati, tapi kita kan santai kita merasa itu, nggak terasa. Anak kecil pun tahu akan mati, tapi tidak sampai tingkatan dalam hati keyakinan merasa. Sehingga tenang-tenang saja, enjoy saja, kalem saja dalam ibadah. Tidak ada sendiri. Tanyakan mak. Kalau kita melanjutkan fikih yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul najasati wa qaidul harim. Berkenaan dengan bagian-bagian najis dan cara-cara mensucikan atau mensucikan. Di antara bukti Islam itu agama yang hak, agama yang benar apa? Di antara buktinya yaitu ada pembahasan tentang najis. Ada perkara yang najis, ada perkara yang suci, ada perkara yang baik, ada perkara yang buruk. Nah, pada keyakinan lain yang bukan Islam, gak ada istilah najis, aman saja. Padahal najis itu perkara yang buruk. Maka dalam agama itu ada cara mensucikannya. Dalam Islam ada cara mensucikannya. Kalau orang-orang selain Islam, mereka tidak ada istilah mensucikan.
tidak ada istilah istinja, tidak ada istilah cebok. Wah, aman saja pokoknya, pasti saja. Maka ada haknya, benarnya, buktinya Islam ada namanya juga perkara yang najis. Al-ula yang pertama an-najasatul mughalladah, najis mughalladah. Najis itu ada tiga. Yang pertama najis mughalladah. Apa najis mughalladah itu? Waliya najasatul kalbi wal khinzir wa bar'in lahuma li'anna al-qa'ida taqul inna al-far'a yaqta'u ahsan min asl najasah. Najis mughalladah itu adalah najisnya daripada hewan yang bernama anjing dan hewan yang bernama babi. Dan apa-apa yang keluar dari keduanya, ataupun apa-apa yang keluar dari hasil salah satu di antara keduanya. Gogok dengan gogok, kawin, keturunan najis. Gogok dengan kambing, keturunan ikut najis. Karena dia ada apa? Ada campuran dengan gogoknya itu, anjing atau babi itu. Walaupun dia dikawin silakan dengan hewan yang suci. Kenapa seperti itu? Karena mughalladah berat. Maka dilakukan dengan mughalladah najis yang berat, sampai hewan-hewan apapun yang keluar dari keduanya atau salah satu dari keduanya dihukumi najis mughalladah juga. Bagaimana cara mensucikannya? Kayfiyat izalatiha tadkhul najasah al-mughalladatu bisababi ghuslatil ba'di zati'atiha idza hunaka turab wal afdal an yakuna wad'u turab fi ghusl al-ula hatta law asabahu rashasun wa yustatil ba'daha ayat ma asabahu bil ma'duna turab bi'an ma baqiya bil ghuslan. Cara mensucikan najis mughalladah berat, susah. Caranya bagaimana? Caranya dibasuh 7 kali dan salah satu di antara basuhannya dicampur dengan debu atau tanah. Misalnya ada najis mughalladah di lantai, datangan air 7 wadah, 7 ember atau 7 gayung 7 biji, 2, 7, 4, 5, 7. Salah satu campur dengan tanah. Pertama dihilangkan dulu pakai kayu dibek, dibuang, dibuat, sudah hilang bersih, bentuknya tidak ada, warnanya tidak ada, bersih di lantai, baru diseblok 1, 2, 3 sampai 7 kali. Hilangkannya bersih, wujudnya, zatnya hilangkan bersih, hilang bentuknya, warnanya mulai hilang semua, baru mulai dibasuh, disiram dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Dan yang paling afdal dicampur dengan debu pada basuhan atau gayung atau ember yang pertama. Jadi campur debu pertama, baru 2 air, 3 air, 4, 5, 6, 7 air. Kalau orang minggu, wah bekas ini itu mas bersihan itu. Bekas kakinya basah, kadang-kadang kakinya basah, injak bubur itu mughalladah itu. Kotorannya, liurnya,
Maka menurut ahli medis pun memang dua hewan tersebut itu ludahnya ringannya pun mengandung bakteri-bakteri yang tidak baik. Bicara enggak. Kemudian yang kedua asalnya itu ada satu mukhaffafah, najis mukhaffafah. Gimana bosnya? Kenapa? Ditadain dalam nomor ini. Najis mukhaffafah. Kenapa dinamakan mukhaffafah? Karena ringan. Cara mencucikan itu ringan. Hanya cukup dibasuhi dengan air, disiram dengan air, atau dijipat dengan air yang lebih banyak daripada najisnya. Lalu najis mukhaffafah itu apa sih? Najis mukhaffafah itu adalah kencingnya bayi yang laki-laki belum 2 tahun dan belum makan atau mengkonsumsi apa-apa kecuali susu. Syaratnya apa? Air kencing, bukan BAB-nya. Yang kedua apa lagi? Dari bayi laki-laki. Yang ketiga apa lagi? Belum 2 tahun. Yang keempat apa lagi? Belum makan apa-apa selain susu. Maka kalau di atas 2 tahun, walaupun laki-laki, walaupun belum makan apa-apa, tidak mukhaffafah lagi, naik menjadi mutawassithah. Dan harus bayi laki-laki. Kenapa yang perempuan tidak? Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa najis mukhaffafah itu hanya bayi laki-laki? Alasannya kata para ulama, ompolnya anak perempuan lebih hangsur. Kemudian karena perempuan itu tercipta dari apa? Perempuan itu tercipta daripada daging dan darahnya Nabi Adam. Siti Hawa itu daripada daging darahnya Nabi Adam. Dan laki-laki Nabi Adam dari tanah dan air. Kedua, ulama lain yang berpendapat lagi. Ulama lain yang berpendapat mengenai alasan yang ketiga apa? Atau ulama yang lain mengatakan karena bayi laki-laki, kalau laki-laki itu tanda baliknya keluar sperma atau air mani. Kalau perempuan keluar darah. Maka khusus bayi laki-laki saja. Kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka najisnya juga menjadi najis mutawassithah. Cara mensucikan najis mukhaffafah cukup disiram dengan air lebih banyak daripada ompolnya bayi tersebut. Kalau ompolnya itu segini, siramnya begini. Kemudian yang ketiga, an-najasatul mutawassithah. Najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah itu? Yaitu najis-najis selain najis mughalladhah dan selain najis mukhaffafah. Habis kemana-mana. Selain mughalladhah mukhaffafah berarti mutawassithah.
kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran dinosaurus, kotoran naga. Ternyata itu berdoa sifat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Najis mutawasithah itu dua macam. Yang pertama hukmiyah, yang kedua adalah ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak terlihat. Mungkin ada kencing yang sudah kering, tidak terlihat ya. Bentuknya tidak terlihat. Mungkin baunya pun tidak tercium. Mungkin warnanya pun tidak terlihat. Itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat. Cara mensucikannya cukup disiram dengan air, selesai dah. Bekas ompol bayi yang sudah kering tidak terlihat lagi, cara mensucikannya cukup disiram, selesai. Dialirkan air setelah selesai. Nah yang kedua, yang ainiyah, yang berat. Yang ainiyah itu kan ainun, mata. Maksudnya apa? Terlihat. Bentuknya ada, warnanya terlihat, baunya mungkin tercium, warnanya juga ada mungkin. Nah ini perlu dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu beberapa sifat daripada sifat-sifat tersebut. Dihilangkan di kolektor itu kain atau apa sampai hilang warnanya, bentuknya, baunya hilang semua, baru disiram air. Kalau baunya sudah hilang, dibantu pakai sabun. Kalau sudah hilang juga, berarti mampu dimaafkan. Wallahu a'lam. Kalau bab malam ini adalah bab tentang macam-macam najis. Najis ketiga, satu najis mukul atau kenapa dia mukul atau kurang berat? Najis mukul atau itu hanya apa saja? Yaitu hanya dari anjing, babi, dan apa-apa yang keluar di antara keduanya atau salah satu dari keduanya atau dari hasil salah satu. Ada yang naik, dua-duanya. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya Punya adik berapa? Punya kakak? Dulu bentuknya, wujudnya, warnanya. Kakak mah punya adik kumpul dua. Dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dengan tanah atau dengan debu. Debunya di ember yang keberapa? Di gayung yang keberapa? Pertama bisa, kedua bisa, ketiga bisa, ketiga bisa. Namun yang paling afdal adalah dari basuhan yang pertama. Yang paling afdal. Yang kedua, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang ringan dari anak laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain itu. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dicipratin atau dibasahi dengan air. Selesai. Kenapa? Mukhaffafah itu hanya khusus bagi anak laki-laki. Karena tadi anak perempuan itu sejarahnya panjang.
Yang ketiga najis mutawasit, yang tengah-tengah. Tawassat, wasit. Wasit itu bahasa Arab, artinya tengah-tengah. Maka wasit itu harus adil. Persib dengan mana? Ya. Persib dengan Bayangkara. Mana? Nah, wasit itu bahasa Arab artinya tengah-tengah. Maka wasit itu harus adil. Maka mutawasit itu menangis yang tengah-tengah. Berat banget tidak, ringan banget juga tidak. Nah, najis mutawasit itu apa aja? Najis mutawasit itu apa saja? Semua najis selain najis mukhaladzah dan najis mukhaffaf, kotoran manusia, kotoran dinosaurus, kotoran jin, kotoran jin. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang tanyakan, yang mau tanyakan? Seperti ini. Alhamdulillah. Semoga Allah menghambat kita semua. Ya nanti seperti dibangkitkan bersama para alim ulama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.